Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Bledek mau menjawab beberapa pertanyaan tentang masalah weton. Jadi, kenapa toh ada seseorang yang tadinya bagus, dalam artian bagus kehidupannya, lalu kok setelah menikah itu terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Itu kenapa? Nah, ini ada hubungannya sama ilmu-ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu yang memperhatikan, mempelajari, mengamati ya. Jadi ilmu titen kalau di Jawa ini dirangkum oleh para leluhur kita itu dalam sebuah hitungan-hitungan weton. Jadi di dalam primbon itu ada hitung-hitungan weton. Jadi di sini jawaban dari pertanyaan kenapa yang tadinya baik-baik saja, namun setelah menikah kok banyak hal yang di luar dugaan, yang tanda kutip berarti terjadi hal yang tidak baik. Atau sebaliknya, sebelum menikah tadinya tidak akur, sebelum menikah ternyata banyak sekali perbedaan dan sebagainya. Namun kok setelah menikah itu kok kenapa menjadi baik gitu. Ini Bledek menjawab pertanyaan tersebut ini berdasarkan weton ya. Jadi seumpamanya jawaban dari pertanyaan yang pertama. Seumpamanya yang pertama tadi kan wetonnya si A itu weton yang perhitungannya wetonnya bagus ya. Namun kalau digabungkan sama calon istrinya atau calon pasangannya itu ternyata wetonnya ketemu di hitungan umpamanya pegat, hitungannya ketemu di pati, hitungannya ketemu di lumbung gemuling dan sebagainya. Berarti dari semua hitungan tersebut dari beberapa metode di sini kalau Bledek memakai 10 metode. Dari 10 metode itu kalau digabung weton si A dan weton si B kalau menikah itu dengan prediksi probabilitas tidak baiknya atau tidak berhasilnya itu sekitar di angka 60%. Berarti kemungkinan nanti berumah tangganya hancur itu ya lebih besar dibanding kemungkinan rumah tangganya itu berjalan baik. Meskipun sebelum menikah si A itu memang berjalan baik, si B berjalan baik, dan selama pacaran itu tetap baik-baik saja. Kenapa setelah menikah, setelah ijab kabul, kok ternyata terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Ya, di sini gunanya ilmu titen itu kita hanya memprediksi, dan prediksi tersebut gunanya untuk cara-cara kita mengantisipasi. Itu sudah Bledek katakan banyak di video-video Bledek. Begitu juga yang tadi yang pertanyaan kedua, kenapa sebelum menikah sering bertengkar, sering banyak sekali hal-hal yang kelihatannya kurang cocok, tapi setelah menikah kok malah cocok, malah jalannya baik. Sama aja, jadi weton si A dan si B itu ternyata kalau digabungkan ketemunya Ratu, ketemunya Saryo Wibowo dan sebagainya, ketemunya Sri dan sebagainya. Berarti kan hasilnya bagus. Dari 10 metode itu digabungkan kemungkinan berhasilnya bisa di angka 80% bahkan. Berarti kemungkinan berhasil dalam berumah tangga itu 80% berhasil, 20%-nya gagal. Jadi kemungkinan besarnya berhasil. Jadi ya kenapa itu? Nah itu jawabannya. Karena kalau kita masih pacaran, kalau kita masih belum menikah, itu belum ada ijab kabul, itu masih sendiri-sendiri. Namun setelah ijab kabul dan terjadi pertemuan, kalau di sini lingga dan yoni ya, pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dalam hal itu
Kan kalau berpasangan, kalau bersuami istri kan kita nanti akan melakukan hubungan suami istri. Jadi setelah kita berhubungan suami istri, setelah kita terjadi ijab kabul, itu maka menjadi satu kesatuan. Jadi yang tadinya weton si A, tadinya weton si A dan si B itu tadinya meskipun si A dan si B waktu berjalan sendiri bagus, namun kalau sudah digabungkan ternyata jelek, ya itu nanti ya dalam perjalanannya kemungkinan besar jelek. Namun meskipun begitu, ini kan bukan sebagai suatu patokan. Jadi ilmu titen itu adalah hasil pengamatan, penelitian, dan memperhatikan alam sekitar, kejadian-kejadian yang terjadi itu diperhatikan, baru dirumuskan. Jadi di sini adalah kemungkinan besar. Meskipun kemungkinan besar gagal seumpamanya, namun ada kemungkinan berhasil meskipun kecil. Jadi kalau 80% gagal, 20% berhasil. 80% berhasil berarti 20%-nya gagal. Jadi di sini kalau yang mau menikah dan mau menjalani kehidupan rumah tangga sebelum melangkah, mempersiapkan dulu perahunya, harus mempersiapkan ini itu diprediksi ini perahunya bisa mencapai tujuan atau tidak, itu kan juga dihitung. Kalau bisa mencapai tujuan, kemungkinan besar bisa mencapai tujuan, maka jalankan. Kalau kemungkinan besarnya malah bocor, kemungkinan besarnya malah akan karam di tengah jalan dan sebagainya, berarti kita harus mencari solusi atau antisipasinya bagaimana agar kapal itu tetap sampai tujuan. Oke Sobat Gudeg, jadi ini jawabannya. Sebelum kita menikah, maka kita masih sendiri-sendiri. Jadi sebelum seseorang itu menikah itu masih sendiri-sendiri, meskipun itu masih pacaran, si A dan si B masih pacaran, itu masih sendiri-sendiri. Namun setelah ijab kabul, jadi menjadi satu kesatuan, maka itu terjadilah hitungan yang ada di primbon itu, hitungan perpasangan. Itu prediksinya itu, nanti baik atau buruk, itu semua ada hitungannya. Meskipun hasilnya buruk, cuman bisa mengantisipasinya, ada cara mengantisipasinya, itu biasanya ya tetap kalau mau dilanjut bisa diantisipasi bagaimana. Setidaknya kita tahu dulu, tahu prediksinya, yang tadi semacam kapal. Oke, dan pernikahan itu terjadi hubungan antara lingga dan yoni, antara kelamin laki-laki dan perempuan. Itu adalah suatu penyatuan energi. Penyatuan energi inilah yang bisa kita sebut sebagai penyatuan antara weton. Sebetulnya penjelasannya masih lebih mendalam ya. Cuman karena Gudeg di sini setiap buat video antara 8-10 menit. Jadi untuk kali ini sekian dulu, nanti kita teruskan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.